Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gempar Satriananda dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 14, akan menjelaskan di sini materi terkait tentang bentuk kerjasama ekonomi internasional. Sebelum kita mengetahui bentuk kerjasama ekonomi internasional dan contohnya, maka baiknya kita tahu dulu tentang pengertiannya. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Adapun kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Dalam sebuah kerjasama ekonomi internegara, setiap pihak yang melakukan kerjasama mengharapkan sebuah keuntungan. Hal itu dapat dilihat contohnya dalam kerjasama sebuah negara maju dengan negara yang berkembang. Yang kedua yaitu ada manfaat kerjasama ekonomi internasional. Adapun manfaat yang pertama yaitu kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor atau impor barang dan jasa. Semakin tinggi nilai ekspornya, maka devisa negaranya juga akan semakin banyak. Yang kedua yaitu banyaknya barang yang diekspor ke luar negeri menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan kreativitasnya. Dengan demikian, kualitas tenaga kerja Indonesia semakin meningkat. Yang ketiga yaitu tingginya permintaan barang dan jasa untuk dalam dan luar negeri sehingga dapat menekan harga produk per unit produksi. Yang keempat yaitu Indonesia dapat memperoleh kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksi. Yang kelima, kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi dapat membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Yang keenam yaitu kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang karena masuknya modal asing. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju. Untuk kerjasama internasional ini sendiri terbagi tiga, yaitu yang pertama ada kerjasama bilateral, kerjasama ekonomi regional, dan kerjasama multilateral. Sebelumnya di sini kita akan membahas dulu tentang bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara, seperti kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Bentuk kerjasama ekonomi internasional lebih sering dilakukan secara bilateral, seperti pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antar negara. Yang kedua yaitu kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu. Beberapa contoh lembaga kerjasama ekonomi regional adalah ASEAN, AFTA, dan APEC. Dan yang terakhir yaitu kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Jadi yang membedakan multilateral dengan regional adalah dengan multilateral tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional. Contohnya seperti ILO dan IMF. Lanjut, kita akan melihat di sini tentang contoh-contoh lembaga ekonomi internasional. Yang pertama yaitu Association of Southeast Asian Nations atau disingkat dengan ASEAN. ASEAN adalah atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pada mulanya, jumlah anggotanya adalah 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Yang kedua yaitu adalah APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik dibentuk pada tahun 1989. APEC dipahami sebagai bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. APEC mempunyai anggota sebanyak 21 negara. Jumlah penduduk negara-negara anggota APEC mencapai sekitar 40% dari penduduk dunia. Sekitar 54% GDP dunia berasal dari negara-negara anggota APEC. Selain itu, sekitar 44% perdagangan dunia melibatkan negara-negara anggota APEC. Yang ketiga yaitu adalah APO atau Asian Productivity Organization. APO atau Organisasi Produktivitas Asia mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas di negara-negara Asia. Anggotanya adalah negara-negara Asia seperti Jepang, Pakistan, Indonesia, dan Singapura. APO didirikan pada tahun 1961 dan disponsori oleh Jepang. Produktivitas di Asia seperti Jepang baru 50% dari tingkat produktivitas Amerika Serikat dan Jerman. Produktivitas ini bukan hanya soal teknik, melainkan juga berkaitan dengan aspek pembangunan nasional yang juga tercermin dalam rencana pembangunan dan berpegang pada prosperity through productivity atau kesejahteraan melalui produktivitas. Yang keempat yaitu adalah World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 dan bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang-bidang pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara-negara di dunia. Bantuan kredit jangka panjang umumnya diberikan kepada negara-negara berkembang dengan bunga yang rendah. Bank Dunia memiliki 5 suborganisasi yaitu IBRD, yaitu International Bank for Reconstruction and Development, IDA, International Development Association, IFC, International Finance Corporation,
MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, dan ICSID, yaitu International Center for Settlement of Investment Disputes. Lanjut yang kelima yaitu adalah WHO atau World Health Organization. Organisasi Kesehatan Dunia yang sering disingkat sebagai WHO adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum. WHO ini adalah sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, yaitu Swiss. WHO didirikan oleh PBB pada tanggal 7 April 1948. Direktur Jenderal sekarangnya adalah Tedros Adhanom, menjabat mulai 1 Juli kemarin 2017. WHO mewarisi banyak mandat dan persediaan dari organisasi sebelumnya, organisasi kesehatan yang merupakan agensi dari LBB. Dan yang terakhir yaitu adalah ADB atau Asian Development Bank. ADB atau Bank Pembangunan Asia didirikan pada tanggal 19 Desember 1966 di Manila, Filipina. Kantor pusat ADB berada di kota Manila, Filipina. ADB bergerak dalam bidang pembangunan di negara-negara Asia yang sedang membangun. Tujuan utamanya adalah meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang membangun. Negara yang menjadi anggota ADB adalah negara-negara di kawasan Asia Timur Jauh, termasuk Pasifik Selatan. Pada pembentukannya, ADB memiliki 31 anggota, kemudian berkembang menjadi 67 anggota, 48-nya berasal dari Asia dan Pasifik, serta 19 anggotanya berasal dari luar Asia Pasifik. Baiklah, sekian untuk